Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali kita dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Ya. Baik, hari ini sebelum kita melaksanakan perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan dan kemanfaatan. Berdoa dimulai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang Dinul Islam. Ada yang tahu apa itu Dinul Islam? Mungkin barangkali ada yang sudah pernah belajar tentang Dinul Islam di SMA, SMK atau di Madrasah Aliyah. Ya, silakan. Ya, jadi yang dimaksud dengan Dinul Islam yaitu secara bahasa Arab ad-din yang berarti agama, sedangkan dalam Al-Quran kata ad-din mempunyai arti yang berbeda-beda. Jadi kata ad-din sendiri di dalam Al-Quran itu punya berbagai macam makna ya. Yang pertama adalah ad-din berarti agama. Dalam surat Al-Fatah ayat 28 disebutkan, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi ini adalah landasan ad-din yang berarti agama yang terdapat dalam surat Al-Fatah ayat 28. Yang kedua adalah ad-din berarti ibadah dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi ini yang kedua, makna ad-din berarti ibadah. Jadi makna ad-din yang selanjutnya ya ini sebentar. Jadi ada dua tadi ya. Jadi yang pertama ad-din berarti agama, yang kedua adalah ad-din bermakna ibadah. Lalu apa pengertian dari Islam? Tadi ada ad-din dan ada Islam. Pengertian dari Islam adalah berasal dari kata aslama yuslimu islaman, artinya tunduk, patuh, menyerahkan diri. Ini adalah kata Islam itu sesuai dengan ajarannya. Orang yang memasuki agama Islam itu diharapkan dia harus tunduk, patuh dan pasrah terhadap aturan yang ada di dalam agama Islam. Kata Islam terambil dari kata dasar salama atau salima yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, tidak tercela. Dari akar kata salama itu juga terbentuk kata salmun atau silmun yang artinya damai, patuh dan menyerahkan diri. Jadi kata Islam itu dari kata aslama ini mempunyai banyak pengertian atau banyak makna. Yang pertama adalah tunduk tadi, berpasrah diri, dan yang selanjutnya adalah selamat. Jadi orang yang memeluk agama Islam itu berarti dia menyelamatkan dirinya, kehidupannya, baik kehidupan yang ada di dunia apalagi untuk kehidupan yang ada di akhirat. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari kalian? Ya, nanti kita diskusikan bersama. Kalaupun tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya, kata tersebut din dan Islam bila digabungkan menjadi Dinul Islam, yang biasa juga dipakai istilah agama Islam. Pengertian secara keseluruhan bahwa din Islam itu adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syariat Dinul Islam itu sendiri yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ini adalah makna atau pengertian Islam secara keseluruhan. Jadi agama yang membawa keselamatan. Ingat, jadi kalau kita dilahirkan dari keluarga Muslim Islam, itu berarti kita terselamatkan
secara kehidupan di dunia dan untuk kehidupan di akhirat. Tapi ingat, harus berlandaskan Al-Quran dan hadis, karena sekarang ini banyak sekali orang menganggap dirinya sebagai orang Islam tetapi landasannya bukan Al-Quran atau hadis, landasannya adalah aturan yang lainnya ya. Selanjutnya, agama Islam dalam Al-Quran, landasan agama Islam dalam Al-Quran itu apa? Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, ingat ada kata-kata diridhoi, di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Ini kita bersyukur sekali ya, mulai dari lahir sampai sekarang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam keislaman kita, tidak tengok-tengok ke kanan ke kiri atau terpengaruh dengan agama baru yang semakin tahun ini semakin banyak bermunculan ya. Begitu ya, amin ya, amin ya. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau kita masih berpikir mencari pegangan agama lain atau mencari agama lain, coba ingat-ingat lagi, dibikin lagi ayat ini bahwa orang yang mencari agama selain Islam itu akan menjadi orang yang rugi di akhir nanti. Nah, ini sebagai pedoman, mudah-mudahan kita tidak gampang terpengaruh dengan berbagai macam aliran atau agama baru yang semakin hari semakin banyak bermunculan. Ini adalah landasan tentang agama Islam ya. Selanjutnya, apa sih tujuan agama Islam itu diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia? Tujuan dari dinul Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dan landasan yang paling utama ya. Tauhid adalah berkeyakinan bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dinul Islam dengan tujuan memurnikan tauhid, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa hanya terdapat satu Tuhan yang wajib disembah, dimohon petunjuknya dan dimohon pertolongannya. Jadi tujuan dari agama Islam diturunkan ke bumi untuk kita adalah untuk memberikan keyakinan ya bahwa mentauhidkan Allah adalah landasan utama. Apa itu mentauhidkan? Meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, bukan yang lainnya ya. Selain mentauhidkan juga memurnikan ini penting. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu, kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Itu di dalam Al-Quran yang tidak sama dengan surat yang lain. Kalau An-Nas itu memang diambilkan dari potongan ayat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq juga sama, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi khusus untuk surat yang satu ini, surat Al-Ikhlas, kenapa di sana tidak ada kata ikhlas tapi nama surat itu adalah Al-Ikhlas? Ada yang tahu? Ya, Mbak Rini tahu, Mbak Rini? Ya, nggak ada Mbak Rini ya, nggak hadir. Baik, kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Karena di sana itu makna dalamnya dalam pemurnian tauhid. Nah, pemurnian itu dalam bahasa Arab artinya adalah ikhlas ya. Kita tidak menyembah si A, si B atau memuja si A, si B, tapi murni hanya untuk Allah yang kita sembah. Makanya ayat ini disebut dengan ayat surat Al-Ikhlas. Selanjutnya juga tujuan dari agama Islam ini sebagai bentuk permohonan petunjuk. Manusia itu adalah tempatnya lemah, butuh untuk petunjuk. Ibarat orang berjalan, kita butuh map. Kalau sekarang adalah Google Map. Nah, dengan map itu kita akan paham dan tahu mana arah tujuan kita.
Nah, tujuan orang hidup itu harus tahu mapnya apa. Nah, mapnya adalah pakai Al-Quran atau kompasnya pakai Al-Quran. Dan harus percaya, yakin map itu yang akan kita jadikan acuan, petunjuk jalan kehidupan kita. Selain petunjuk juga pertolongan. Yang kita mintai siapa? Kalau kita minta pertolongan pada manusia, ya manusia ada lemahnya, pasti nanti ada kekurangannya. Nah, satu-satunya bisa memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, selanjutnya ruang lingkup dinul Islam. Apa saja yang dibahas atau dipelajari dalam dinul Islam itu? Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ada yang tahu bunyi dari surat ini? Ada yang tahu? Mas Ilyas, ada yang tahu? Oh, ya tahu ya. Nanti dibuka di Al-Qur'annya, bunyinya adalah, ada yang tahu? Ayo. Lupa. Dan aku tidak menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, nanti dicek lagi. Yang kedua, ini yang pertama adalah kita hubungan dengan Allah. Berupa apa contohnya? Contoh dari hubungan manusia dengan Allah apa? Ritual, ibadah, sholat, puasa, haji, zakat. Zakat bisa hubungan dengan Allah dan juga bisa hubungan dengan manusia. Nah, ini penting. Jadi bukti kalau kita percaya tentang keislaman kita, menjalankan, kita buktikan. Ibarat orang sedang jatuh cinta, ya, bilang I love you, cinta sama kamu, aku dan sebagainya, itu harus ada bukti konkretnya. Apa bukti konkretnya? Kalau orang lagi jatuh cinta, ya sering dimintai pertolongan, disuruh-suruh juga mau, bahkan disuruh boncengkan kemana-mana juga mau. Itu antara manusia dengan manusia yang lagi jatuh cinta. Nah, ini kita dengan Allah. Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah. Nah, ibadah yang kita lakukan adalah bentuk manifestasi, bukti iman kita pada Allah. Kita termasuk orang percaya atau hanya sekedar di lisan saja? Kalau kita hanya di lisan saja, ya Islamnya hanya Islam di lisan dan di KTP. Tapi kalau ada bukti bahwa kita menjalankan ibadah, sholat, puasa, haji dan sebagainya, itu sebagai bentuk kita yakin akan iman kepada Allah. Yang kedua adalah hubungan antara sesama manusia. Dalam syariat Islam terdapat konsep dasar hubungan manusia secara individu dan dalam hidup bersama, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Konsep dasar ini termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 2. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, antara satu dengan lainnya saling membutuhkan dan memiliki kecenderungan besar untuk hidup bermasyarakat. Ini penting. Jadi selain hubungan dengan manusia, kita tidak bisa lepas dari hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah kita di dunia tidak bisa lepas dari hubungan sesama manusia. Ini yang kedua. Jadi kalau baik ibadahnya, harus baik juga kemasyarakatannya atau sosialnya. Hablum minallah dan hablum minannas. Banyak sekali yang diatur dalam Islam. Di antaranya adalah hubungan dalam keluarga, antar suami istri, ayah ke anak atau ibu ke anaknya dan sebagainya. Itu harus ada acuan nilai-nilai Islam. Bagaimana seorang istri menghormati suami, bagaimana anak berbakti menghormati bapak ibu dan sebagainya. Itu semuanya diatur dalam ad-dinul Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Yang nomor 3 adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 agar manusia selalu berbuat baik kepada dirinya dan memperlakukan dengan baik segala sesuatu yang ada di muka bumi, langit dan segala sesuatu yang ada pada hakikatnya diciptakan Allah
untuk kepentingan manusia, agar semua potensi alam dapat dimanfaatkan dengan cara yang baik, dengan memperhatikan keseimbangan agar tidak terjadi dampak negatif setelah pemanfaatannya. Alam harus dilestarikan, diolah, dicegah dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat, dicek dalam surat Luqman ayat 20 dan surat Hud ayat 61. Ini maksudnya apa? Selain hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, Islam juga mengatur hubungan dengan alam sekitar. Mungkin kalian juga pernah belajar tentang fikih toharoh ya. Fikih toharoh di sana itu ada adab tentang buang air ya. Buang air itu kalau dalam tata cara Islam itu tidak boleh buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, ini menarik. Kenapa? Ternyata di sana mengandung pelajaran bahwa seandainya pohon yang berbuah itu ada yang jatuh dan bisa dikonsumsi, itu masih bisa dimanfaatkan karena tidak terkena barang najis. Tetapi seandainya itu dikencingi atau bahkan diberai, nah ini yang biasa berak di bawah pohon ini ya, tolong jangan diteruskan ya, itu nanti akan mengakibatkan buah yang jatuh menjadi mubadzir, kena barang najis. Satu. Yang kedua juga ada dalam fikih toharoh juga kita dilarang berkencing atau membuang air kecil di lubang-lubang ada di tanah. Kenapa Islam menarik di sini? Karena di dalam lubang tanah itu di sana ada kehidupan. Barangkali ada semut atau ada ular atau ada kalajengking dan sebagainya, binatang-binatang yang hidupnya dan rumahnya ada di bawah tanah itu dalam agama Islam tetap dijaga, tidak boleh disakiti terus dikencingi. Itu termasuk zalim dan bisa menjadi bahaya ya. Karena binatang juga perlu hidup tenang ya, tidak pesing dikencingi tadi itu ya. Ini adalah hubungan antara manusia dengan alam. Makanya kita sebagai manusia wajib ya untuk mengolah, menjaga supaya alam ini tetap lestari, tetap terjaga tanpa ada yang memanfaatkan dengan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kelestariannya. Kita lanjutkan ciri-ciri dinul Islam. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya tentang materi yang dari awal sampai ke sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ciri yang pertama adalah dinul Islam sebagai agama fitrah. Apa itu fitrah? Ada yang tahu? Ya, Mbak Rizka? Iya, pintar sekali. Fitrah itu adalah hakiki, artinya wataki dan asli dari tiap-tiap manusia. Agama Islam merupakan agama yang tidak bertentangan dengan watak gigi setiap manusia, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah atas kodrat yang hanif, maksudnya senantiasa memihak kepada kebenaran. Silakan dicek surat Ar-Rum ayat 30. Jadi di dalam manusia itu sebenarnya kita sudah dikasih sinyal oleh Allah untuk selalu condong pada kebenaran. Dalam bahasa agama disebut dengan hanif ya. Jadi kalau ada manusia itu, kita misalkan mau melakukan maksiat, itu secara hati nurani pasti menolak, tapi kok tetap dilakukan maksiat itu, berarti kita itu bertentangan dengan hati nurani kita itu ya. Ini tidak bisa dipungkiri, siapapun, agama apapun, itu pasti yang namanya hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Makanya kalau ada sesuatu yang kurang pas atau kita ragu, kita masih bingung, tanyakan pada hatimu. Istafti qalbak, kata Rasulullah begitu. Kalau kamu ragu dengan suatu persoalan, mau melangkah masih ragu, tanyakan hatimu. Nggak perlu cari dalil yang macam-macam. Hati kita bisa menjadi pedoman. Kalau hati kita bilang nggak usah, ya jangan lakukan. Itu adalah sesuatu yang penting. Kita sudah dikasih Allah fitrah ini hanif ya. Baik. Yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya, dinul Islam sebagai agama tauhid. Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan Nabi Muhammad SAW ini memberikan landasan yang mendasar, yakni membenarkan keyakinan manusia tentang Tuhan yang sebenarnya.
Dalam sejarah agama kita tahu bahwa manusia telah banyak yang salah dalam meyakini Tuhan yang seharusnya. Jadi ciri yang kedua adalah Islam sebagai agama tauhid. Kita bisa melihat cerita Nabi Ibrahim bagaimana susahnya mencari kebenaran, mencari Tuhan, mulai dari pagi sampai malam. Pagi melihat matahari dianggap Tuhan, Tuhan kok hanya sebentar, begitu masuk malam kok hilang, begitu ketemu bulan bingung lagi apakah ini Tuhan yang sebenarnya, ternyata begitu masuk siang hilang lagi. Nah, ini adalah bagaimana caranya Nabi Ibrahim mencari keyakinan yang ada dalam dirinya, seperti apakah Tuhan sebenarnya. Ternyata dari pengalaman itu bisa kita semakin yakin bahwa segala sesuatu yang masih ada di alam, ya, kok masih bisa punah dan bisa hancur, bisa rusak, itu bukan Tuhan dan tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Ya, ini penting. Jadi yang lainnya selain Allah kalau masih bisa rusak berarti bisa kita tinggalkan, bukan dijadikan panutan. Kita lanjutkan. Oke, yang ketiga, dinul Islam sebagai rahmat bagi alam. Ya, ini wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama Islam merupakan utusan Allah yang terakhir. Ingat, Nabi Muhammad itu Rasul terakhir, sudah tidak ada Rasul atau Nabi setelahnya. Ingat, ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, ya. Kalian harus paham bahwa kalau nanti di akhir zaman muncul nabi-nabi baru, wajib untuk ditentang, kalau perlu dipenjarakan. Nah, karena itu penistaan agama. Tugas yang diemban beliau adalah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Ajaran dinul Islam membicarakan berbagai hal, termasuk pula tentang proses kejadian alam, berbagai keadaan alam, dan berita tentang rahasia alam. Hal ini tidak hanya sekedar untuk diketahui manusia, tetapi juga untuk mendorong manusia sebagai bagaimana menyikapi terhadap alam sehingga terjadilah keadaan yang harmonis, serasi, dan seimbang. Jadi ini penting. Yang ketiga ini, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya alam manusia, ya alam hewan, ya alam yang di luar manusia. Apa itu? Alam gaib. Jadi kalau kalian itu masih percaya alam gaib, ya, ini penting dan wajib, karena salah satu dari syarat keimanan itu ya iman pada Allah, malaikat, iman pada kita dan sebagainya. Itu semuanya diantaranya adalah ada yang gaib yang tidak tampak. Apa itu? Adanya alam surga dan neraka. Nah itu. Jadi kalau ada orang tidak percaya itu, berarti imannya masih perlu dipertanyakan ini, ya. Baik. Rahmat bagi seluruh alam. Ingat, Islam datang bukan untuk merusak tapi memberikan rahmat bagi semuanya, ya. Jadi penting kalian ketahui bahwa yang namanya Islam itu tidak ada yang salah. Kalau ada orang yang mengatasnamakan diri Islam tapi kelakuannya itu kurang islami, nah yang salah bukan agama Islamnya, mungkin cara pandang penafsirannya tentang agama Islam itu yang perlu diluruskan. Kita lanjutkan. Yang keempat, dinul Islam mendorong manusia untuk maju. Oke, ini penting, ya. Mungkin selama ini memahami bahwa Islam itu agama terbelakang, agama zaman unta, zaman batu dan sebagainya. Salah sekali, ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang teknologi, ya. Bahkan ilmu matematika juga ada. Kok bisa? Ya coba kamu lihat hukum waris, sepertiga, seperenam, seperdua, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Islam mendorong umatnya untuk pandai dan berilmu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi manusia untuk menggunakan akal sehingga memperoleh pelajaran ilmu untuk mencapai kemajuan. Firman Allah contohnya ini, ya, dalam Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
Dalam ayat ini menarik sekali ya. Ini ayat ini diawali dengan kul, katakanlah. Maksudnya ini adalah pertanyaan ya. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ada tanda tanya. Ini menarik. Kenapa Allah bertanya kepada kita? Apakah Allah tidak tahu dengan apa yang difirmankannya? Ada yang tahu kenapa ayat ini menggunakan redaksi, kalau dalam bahasa ilmu nahwu atau bahasa Arab, istifham, pertanyaan? Apakah pertanyaan itu perlu dijawab, perlu untuk dijelaskan, seperti kita menjawab soal di ujian seperti itu? Ada yang tahu? Ayo, Mbak Enda. Oh, Mbak Enda lagi sibuk ya, maaf ini ya. Baik, jadi ini adalah titik tekannya. Tidak semuanya pertanyaan itu kalau belajar bahasa Indonesia mesti paham itu. Di sini ada yang pintar bahasa Indonesia ya, di antara kalian ini. Ibu siapa itu ya, ibu guru siapa? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini menunjukkan kita disuruh untuk berpikir ya, bahwa orang yang bodoh sama orang yang pintar itu jelas beda. Nah, kita tinggal memilih, pilih jadi orang yang bodoh atau jadi orang yang pintar. Ini adalah sebenarnya menyinggung kita ayat ini dengan pertanyaan ya. Garis besarnya di situ ya. Kalau kita tidak merasa tersinggung, ya kita ya biasa aja, oh bodoh nggak apa-apa, oh nggak ada yang protes. Nah, itu berarti dia kurang paham dengan sindiran Al-Quran ini. Itu ya. Jadi kalau kita berpikir, itu kita akan menjadi lebih bertambah lagi, dan menjadi orang pintar itu tidak rugi ya. Mungkin secara materi kita kurang, tapi secara berpikir, keselamatan dan sebagainya kita ada yang bertambah. Di Al-Quran sendiri sudah disebutkan gitu ya, orang yang punya ilmu itu derajatnya itu di bawah orang yang beriman ya. Makanya iman dan berilmu itu harus sinergi, harus ya, iman beriman ditambah lagi berilmu. Ini penting ya. Kalau kita menambah keilmuan berarti kita meningkatkan derajat kita lebih tinggi lagi dibanding mereka-mereka yang tidak mau mencari ilmu. Baik, selanjutnya yang kelima, dinul Islam sebagai pedoman hidup. Nah, ini yang penting sekali. Yang dimaksud dengan pedoman hidup di sini adalah pandangan hidup Muslim yang setia kepada Islam tentang berbagai masalah asasi dalam kehidupan manusia yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, segala aktivitas seorang Muslim harus selalu mengacu kepada Al-Quran dan hadis, serta mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai orang Islam ya, kita jangan setengah-setengah gitu ya. Kalau menjadi orang Islam, semuanya harus acuannya adalah acuan agama Islam, termasuk cara hidupnya, cara bekerjanya, cara ibadah, semuanya adalah mengacu pada hukum atau aturan yang ada dalam Islam. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mengacu pada aturan yang lainnya, pasti diri kita akan merasa, satu, tidak nyaman, dua, pasti kesesat. Jadi ibarat map itu yang sudah kita jadikan acuan. Misalkan kita harus menuju jalan ke selatan, mapnya bilang begitu. Karena kita tidak yakin, terus kita mencari jalur sendiri, kita bukan semakin tercerahkan, tapi semakin kebelasuk, tersesat. Loh, itu orang yang berjalan yang tidak sesuai dengan apa yang dijadikan pedomannya. Apalagi ini tujuannya adalah untuk masa depan yang abadi. Apa itu? Akhirat. Makanya harus semakin yakin, semakin beriman, dan semakin kuat, kokoh menjadi orang Islam, dan semakin mencari apa yang tidak diketahui dalam Islam itu untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari dan untuk masa depan kehidupan di akhirat. Saya kira untuk pertemuan kali ini itu saja dari saya. Nanti tugas bisa Anda lihat di kuis yang bisa kita kerjakan di Google Classroom. Itu saja dari saya. Sekian, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.